Setiap kami Tuhan tetap setia bersama-sama dengan kami, dan dalam kesetiaan Tuhan kami akan melihat hidup kami pasti diberkati Tuhan, pekerjaan bisnis kami pasti diberkati Tuhan, bahkan sampai anak cucu kami, keturunan kami, generasi kami semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya dengan ucapan syukur kami membawa hati kami saat ini Tuhan, untuk lebih lagi diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Bentuk hati kami Tuhan, ajar kami Tuhan, sehingga benar-benar benih firman akan bertumbuh berakar dan berbuah. Kami yang terima firman bukan cuma duduk diam jadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan kami bersatu hati berdoa buat hamba-Mu yang mempercayakan untuk nyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Bapak, urapan-Mu mengalir atas hamba-Mu, sucikan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu. Jika ada dosa pun ampun, kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba nggak layak tanpa Tuhan, nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan, tapi dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru. Tuhan sanggup ubahkan yang biasa yang lemah jadi kuat, yang tidak layak jadi layak untuk jadi berkat. Permuliakan dalam nama Yesus. Mari yang siap diberkati dengan sukacita dengan iman sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih setiap rekan Tuhan yang sudah mulai dengan luar biasa, dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman. Jumpai kanan kirimu, sapa kanan kirimu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk dengan senyuman yang terbaik. Haleluya. Biar tanggal tua senyumnya harus yang terbaik. Haleluya. Sudah mulai 21. Ada yang bilang, aduh Pak Pendeta, kalau kemarin Pak Pendeta bulan Mei katanya lama banget, bulan Juni juga kerasa itu pengeluarannya banyak, bulan Juli habis-habisan katanya. Haleluya, praise the Lord. Tapi saya percaya semua yang hadir tetap dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Senang bisa jumpa saudara. Saya kagum dengan Jemaat Alam Sutra dengan kesetiaan yang luar biasa, semangatnya selalu luar biasa dalam Tuhan. Saya mau bilang saudara, orang yang setia semangat cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Sekarang kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk langsung saja saudara yang bawa kitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang nggak boleh kitab, angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Kita buka kitab kita saudara, 1 Raja-Raja pasalnya yang ketiga. Kita akan baca saudara ayatnya yang ke-8 sampai 14. Kita akan baca bergantian, saya 8, saudara 9, kita gantian. Ayat yang ke-14 kita akan baca sama-sama. 1 Raja-Raja 3 ayat 8 sampai 14. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Haleluya. Ayat 8 demikian firman Tuhan. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Ku yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Ayat 9 silakan. Ayat yang ke-10 sama kita lihat di sana dikatakan, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Ayat 11 silakan. Ayat 12, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak seorang pun yang seperti engkau, dan sesudah engkau tidak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Ayat 13 silakan. Ayat 14 sama-sama, 3, iya. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan apa? Memperpanjang umurmu. Kalau saudara perhatikan dari yang pembahasan kita baca saudara, kita sementara membahas orang tokoh namanya siapa?
Raja Salomo. Dan saya bilang saudara, Salomo raja yang sangat terkenal, sangat luar biasa sebenarnya. Dan bicara tentang Salomo ini saudara, raja yang dianugerahi Tuhan dengan hikmat yang luar biasa. Maka kalau kita mencatat, coba kita lihat sekali lagi ayatnya saudara, bahwa sebelum Salomo nggak ada yang seperti Salomo. Kita lihat ayat 12 sama-sama. 1 Raja-Raja 3 tadi ayat 12 sama-sama. 3, ya. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan yang permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu apa? Hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun apa? Jadi hikmat yang dimiliki oleh Salomo adalah hikmat yang terbaik sepanjang masa sejarah manusia menurut Alkitab, saudara. Sebelum dia nggak ada orang seorang hikmat dia, setelah dia nggak ada orang seorang hikmat dia, saudara. Hikmat orang Raja Salomo begitu luar biasa. Tetapi yang menarik adalah begini, saudara. Seorang Raja Salomo dengan hikmat yang begitu luar biasa, ternyata akhirnya apa, saudara? Melakukan kesalahan. Seorang Raja Salomo yang dianugerahkan Tuhan hikmat yang luar biasa, dia juga melakukan kesalahan. Padahal sebenarnya hikmat Salomo luar biasa. Saya bisa analogikan saudara, kira-kira ya kalau orang bilang saudara, hipotesa hari-hari ini bahwa manusia katanya hanya pakai 10% dari kemampuan otaknya, saudara. Saya percaya Salomo ini sampai 100%, saudara. Kalau bapak-bapak sekarang mungkin bukan 10%, mungkin sampai 30%. Kenapa? Karena semuanya dipikirkan, saudara. Iya, makanya saya bisa bilang, saudara, menurut saya itu bapak-bapak zaman sekarang itu menggunakan otaknya itu sampai 30% kemampuannya. Kenapa? Karena semuanya mau dia pikirkan. Masa depan, keuangan, semuanya dia pikirkan. Kalau ibu-ibu sampai 100%. Iya, kemampuan bicaranya bukan otaknya. Nah, jadi ya jangan bangga dulu. Kena prank. Saya mau bilang saudara, Salomo dia pakai kalau menurut saya itu 100%, saudara. Tapi yang menarik begini, saudara, orang yang berhikmat itu, saudara, akhirnya bisa melakukan juga kesalahan ketika tidak berhati-hati. Jadi saya mau bilang, saudara, hati-hati. Jangan sampai anak Tuhan jadi mulai ada kesombongan dan berkata, oh Pak Pendeta, tenang saja Pak Pendeta, saya nggak mungkin salah, saya nggak mungkin jatuh Pak Pendeta, karena saya punya pengalaman yang panjang, saya punya pendidikan yang tinggi, saya punya hikmat yang luar biasa. Saya mau bilang, saudara, orang seberhikmat Salomo saja bisa ngalamin yang namanya kejatuhan ketika tidak hati-hati. Orang sehebat Salomo saja bisa lakukan kesalahan, bisa lakukan dosa ketika tidak berhati-hati. Apalagi saudara dan saya. Makanya penting bagi setiap kita sama-sama bilang sama saya harus hati-hati. Bilang kanan kirimu, kamu juga harus hati-hati. Amin. Dan dalam tema besar hari ini, saudara, mistake masih dalam tema besar kita khotbah seri. Kita akan belajar dari the fall of the wise king, atau belajar dari kejatuhan raja yang bijaksana namanya Salomo. Supaya apa? Supaya kalau kita diperhadapkan kepada keadaan yang sama, situasi yang sama, kita tidak melakukan kesalahan yang sama, kita bisa lebih bijaksana, kita bisa lebih pintar dalam bersikap, dalam bertindak, dalam mengambil keputusan. Supaya apa? Supaya akhir kehidupan setiap kita adalah akhir kehidupan yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Kita akan sama-sama kita akan bahas. Karena kalau saudara baca Salomo, sangat disayangkan akhir kehidupan Salomo, dia wafat dengan tidak ada catatan mengenai perpindahan tahta yang berlangsung dengan hormat dan penuh makna seperti ketika dia mendapatkan tahta itu dari Daud, saudara. Salomo akhirnya apa? Tidak dijelaskan bahwa dia berkenan di hadapan Tuhan sama seperti Daud. Dia wafat setelah 40 tahun pemerintahannya dengan begitu menyedihkan. Doa saya, doa firman Tuhan hari sekali lagi, semua yang hadir semuanya diberkati Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. So, apa kesalahan dari Salomo, raja yang bijaksana itu? Yang pertama saya mencatat adalah Salomo tidak menguasai hawa nafsu. Sama-sama bilang sama saya, tidak menguasai hawa nafsu. Sama-sama bilang sama saya, tidak menguasai hawa nafsu. Amin. Kita akan belajar sedikit satu hal yang sedikit dewasa hari ini, saudara. Saya percaya anak sekolah minggu semuanya ada di ruang sekolah minggu. Nah, pendeta, anak saya hari saya kenapain di sini di sekolah minggu sana? Saya mau bilang saudara, ada yang langsung tutup kuping anaknya. Saya mau bilang saudara, apa kesalahan Salomo? Tidak menguasai hawa nafsu. Kita baca dulu Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 3. Satu Raja-Raja 11 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3, ya. Adapun Raja Salomo mencintai apa? Banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan ayat 2 dikatakan apa? Padahal Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah, sebab sesungguhnya apa? Hati Salomo telah dengan
cinta. Ayat 3 dikatakan apa? Ia mempunyai berapa? 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 menarik hatinya. Saya mau bilang saudara, Salomo lah raja yang bijaksana saudara. Tapi sayangnya saudara, Salomo tidak menguasai hawa nafsunya dan malah justru membiarkan nafsu itu menguasai dia. Saya mau bilang saudara, beberapa jurnal yang saya baca mencatat bahwa memang yang namanya nafsu laki-laki itu lebih tinggi daripada nafsu wanita saudara. Sekalipun namanya hawa nafsu bukan ada nafsu saudara. Iya, tapi saya mau bilang saudara, ternyata menurut penelitian memang nafsu dari laki-laki itu lebih tinggi, bahkan lebih cepat naik daripada wanita saudara. Tapi saya mau bilang saudara, sebenarnya itu baik. Maksudnya apa Pak Pendeta? Maksudnya Tuhan memang ciptakan itu saudara. Tuhan memang ciptakan nafsu itu, Tuhan kasih itu buat kita saudara. Tujuannya untuk apa? Untuk mencapai rancangan Tuhan, yaitu apa? Beranak cuculah dan penuhilah bumi. Karena saya mau bilang saudara, kalau manusia tidak ada nafsu apalagi dalam keluarga, saya mau bilang saudara, itu sangat berbahaya. Tapi begini saudara, nafsu itu Tuhan kasih untuk mencapai rancangan Tuhan, tujuan Tuhan, selama itu di tempat yang tepat dan kita yang mastering, kita yang jadi master, yang jadi tuan, yang berkuasa atasnya saudara. Karena saya mau bilang sekali lagi saudara, yang berbahaya misalnya dalam rumah tangga saudara, suami istri udah nggak ada nafsu sama sekali saudara, akhirnya apa berbahaya? Ada banyak suami-suami zaman sekarang lihat istri nggak nafsu sama sekali saudara. Suami-suami juga demikian, salah. Sebaliknya, istri-istri juga demikian, benar. Jangan suami terus, kasihan. Istri juga demikian, lihat suami nggak nafsu sama sekali, lihat suami tetangga dia nafsu, itu yang bersalah saudara. Iya lah Pak Pendeta, bagaimana Pak Pendeta? Suami tetangga Pak Pendeta, woi, six pack, Pak Pendeta, suami tetangga, bodoh kalau dia lagi cuci mobil Pak Pendeta nggak pakai baju. Elemen Pak Pendeta, suami saya, renagin, ya ampun Tuhan itu. Ketahuin suami sendiri berdosa. Buat bapak-bapak yang iklan penenagen, saya mau bilang saudara, jangan minder, ini lambang kemakmuran. Iya, saya bela diri karena saya juga buncit. Nah, saya mau bilang saudara, saya mau bilang, Pak Pendeta nggak kelihatan karena pakai jas. Kalau buka, renagin. Saya mau bilang sekali lagi saudara, sekali lagi ya, nafsu Tuhan anugerahkan sebenarnya dengan tujuan yang baik saudara, selama di tempat yang tepat dan kita yang menjadi tuan, kita yang berkuasa atasnya. Saya undang tim saya, boleh bantu saya? Yuk. Ini yang sering bikin saya nafsu. Oke, misalnya begini saudara, yang kecil-kecil ada, kecil lagi ada, asli kecil. Sekarang, variasi lagi, bawa dua, yang kecil juga ya. Misalnya begini saudara, nggak apa-apa ya. Kelihatan ya, kelihatan. Oke, inilah ya. Kelihatan nggak? Nah, oke. Kelihatan ya, oke. Nah, oke. Pertanyaan saya, api bermanfaat atau tidak? Bermanfaat ya? Oke, kita lihat manfaatnya. Tapi kalau saya bakar di sini, ini terbakar, karpet terbakar, kita akan berkata sama-sama, menyala gerejaku. Betul ya? Iya kan? Saya mau bilang saudara, iya kalau sampai ini kebakar, saya mau bilang saudara, yang ada saya ditelepon sama Ibu Marcel. Katanya Marcel bakar alam sutra ya. Darah itu. Iya Ibu, menyala Ibuku. Saya mau bilang saudara, api itu bermanfaat, api itu baik selama dia menyala di tempat yang tepat dan tetap dalam kuasa kita yang berkuasa atasnya. Api yang menyala di korek ini, api yang menyala di kompor itu baik selama kita yang berkuasa atasnya dan tempat yang tepat saudara. Tapi kalau di luar daripada itu dan di luar kuasa kita bisa berbahaya. Saya mau bilang saudara, nafsu Tuhan kasih sebenarnya itu baik selama dalam tempat yang baik dan dalam kuasa kita, yaitu bicara tentang satu koridor yang namanya pernikahan yang kudus. Tuhan anugerahkan itu supaya sekali lagi suami istri bisa mencapai tujuan Tuhan, yaitu apa? Beranak cucu dan penuhi bumi saudara. Tetapi yang berbahaya kalau itu di luar daripada koridornya, daripada tempat yang benar, yaitu pernikahan. Itulah yang bisa akhirnya menghancurkan setiap kita. Dan saya mau bilang saudara, kabar buruknya iblis jual dosa hari ini begitu murah saudara.
Hari-hari ini saya mau bilang saudara, kalau kita nggak menguasai yang namanya hawa nafsu kita saudara, sehingga apa itu yang menguasai kita, boleh munculkan gambar kira-kira seperti ini saudara, kita yang dikuasai oleh nafsu dengan dosa yang iblis tawarkan begitu murah hari-hari ini saudara. Ada banyak orang Kristen bisa jatuh dalam dosa saudara, ada banyak orang Kristen dikuasai hawa nafsu yang membawa dia pada kehancuran, sama seperti Salomo. Saya selalu ingatkan, kuntilanak bukan hanya ada di pohon hari-hari ini. Shalom bapak-bapak, hati-hati pak. Kalau dulu kuntilanak cuma ada di pohon dengan suara yang khas, sekarang bisa ada di mana-mana pak. Bisa ada di tempat kerjamu, bisa ada di tokomu, bisa ada di dalam ruang pergaulanmu, bisa ada di tempat fitnessmu, bisa ada di gereja dengan suara halo om. Yes. Saya mau bilang hati-hati. Yang pelakor boleh angkat tangan ya. Kita pelepasan sama-sama. Haleluya. Nggak apa-apa. Lebih baik tubuh binasa daripada jiwa yang binasa. Nanti saya baptis lama-lama setengah jam dalam air. Ibu jangan ketawa. Pepino juga banyak di mana-mana bu. Halo deh. Hati-hati. Saya mau bilang sekali lagi saudara, hati-hati. Bicara tentang iblis hari ini menawarkan dosa begitu murah. Makanya penting bagi setiap kita, jangan izinkan kita dikuasai oleh hawa nafsu, supaya diri kita tetap dalam penguasaan kita saudara. Ketika diri kita tetap dalam penguasaan kita yang benar, maka kita akan tetap mengarahkan hidup kita pada rancangan Tuhan yang indah. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, kuasai dirimu. Hati-hati dengan hawa nafsu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, apa kesalahan dari Salomo? Yang kedua adalah berpaling daripada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, berpaling daripada Tuhan. Coba kita lihat ayat 5 sampai 7 masih dalam 1 Raja-Raja 11 saudara. Sama-sama kita baca ayat 5 sampai 7. 3, iya. Demikianlah Dewi orang Sidon dan mengikuti Milcom dewa kejijikan, sesembahan orang. Ayat 6. Dan Salomo melakukan apa yang mengikuti Tuhan seperti ayat 7 dikatakan apa? Pada waktu itu apa? Dan dewa kejijikan sesembahan orang Moab di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan Bani Molok dewa kejijikan sesembahan. Saya mau bilang saudara, sebenarnya Salomo dilahirkan dalam lingkungan yang takut akan Tuhan saudara. Kita tahu bersama, ayahnya adalah seorang worship leader yang luar biasa. Daud adalah penyembah yang luar biasa. Kalau bicara tentang Daud, saya percaya semuanya kenal. Dia adalah orang yang berkenan di hatinya Tuhan dalam pujian penyembahan yang luar biasa. Bahkan dia menari-nari buat Tuhan. Saya percaya sepanjang perjalanan kehidupan Salomo dalam pertumbuhannya, dia pasti sering melihat ketika Daud menyembah Tuhan, ketika Daud bersorak-sorai buat Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, itu pengalaman yang indah saudara. Dan kemudian Salomo mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bahkan Salomo adalah orang pertama, raja pertama yang membangun bait Allah untuk Tuhan saudara. Boleh munculkan gambarnya saudara. Jadi ini bait Allah yang dibangun saudara pada tahun berapa kira-kira? Tahun berapa? Tuh, kelihatan nggak? Pakai kacamata iman, coba lihat. Tahun berapa? Hah? Itu diresmikannya. Mulai bangunnya tahun? Pak Pendeta kalau tanya kapan gajian, saya tahu Pak Pendeta. Kalau kapan dibangun, entah nyaho aing mah. 1034 itu mulai dibangun, diresmikannya baru 1020. Mana? 1026. Dia orang pertama yang membangun. Biayanya berapa? Ada yang coba hitung. Tahun 2023 pembangunannya dengan nilai tahun 2023 dengan bahan bangunan, tukang dan lain sebagainya, kontraktor dan lain sebagainya kurang lebih segini. 689 berapa? Kalau duit aja cepat semuanya. Duit cepat semuanya. Triliun. Waduh. Haleluya. Nggak usah dibayangkan. Terlalu banyak. Saya ngebayangkan itu udah pusing saudara. Tapi saya lagi berdoa mau memindahkan bagaimana itu dari pikiran saya ke rekening saya. Kalau saya rekeningnya begini, setiap minggu saudara datang kredit satu orang saya kasih 1 M. Kalau habis gampang, tinggal menghayal lagi. Tapi saya mau bilang saudara,
Salomo orang pertama, raja pertama yang membangun bait Allah untuk Tuhan. Dia lahir dan dibesarkan dalam lingkungan yang takut akan Tuhan, tapi sangat disayangkan dalam perjalanan kehidupannya dia berpaling daripada Tuhan. Saya mau bilang saudara, akhirnya ending dari hidupnya begitu menyedihkan. Saya mau bilang saudara, banyak orang Kristen lahir dalam keluarga Kristen, lahir dalam keluarga pendeta, lahir dalam keluarga pelayanan, dididik dalam Tuhan, rajin ibadah minggu, rajin ibadah dalam keluarga, rajin konsel, tapi dalam perjalanan kehidupannya ada banyak orang Kristen meninggalkan Tuhan, ada banyak orang Kristen berpaling dari Tuhan. Ketika dalam situasi kehidupannya, ketika bicara tentang harta, tahta, cinta dan lain sebagainya, ada banyak orang berpaling daripada Tuhan. Saudara, mohon maaf ya, saya harus bilang begini saudara, saya pendeta yang paling jaga perasaan jemaat, jadi saya nggak akan mungkin pakai kata bodoh. Saudara, kayaknya terlalu kasar gitu saudara, saya pakai kata bahasa Ibraninya aja. Udah kenal Tuhan, udah terima keselamatan yang pasti dalam Tuhan, malah tinggalkan Tuhan hanya karena hal-hal yang sementara. Saya mau bilang saudara, mohon maaf. Ya Pak Pendeta, bagaimana Pak Pendeta ini lagi terjerat hutang pinjol Pak Pendeta, jadi saya harus ke Gunung Kawi. Saya mau bilang saudara, ada banyak orang Kristen terjerat hutang, butuh pemulihan ekonomi, butuh duit, butuh berkat, carinya dukun. Ya Tuhan, isi bang, saya mau kaya. Banyak aja hutang belum bayar, saudara. Iya loh. Sakit cari dukun, isi bang, tolong saya. Banyak aja udah 6 bulan TBC nggak sembuh-sembuh, saudara. Terus dia kasih, minum ini. Pulang-pulang dari yang cuman gatal-gatal, pulang-pulang TBC plus tetanus. Jangan ketawa doang, bertobat ya. Banyak orang. Saya pernah ketemu jemaat beres, dia ngaku dia dari dukun. Saya pengen colok matanya, tapi saya kasihan. Iya, jemaat beres. Zaman masih ada buletin kertas. Kedukun dalam Yesus Tuhan baik. Saya mau bilang saudara, mohon maaf ya, jangan pernah berpaling dari Tuhan. Amin. Bahkan Tuhan ingatin saya begini saudara, bukan hanya bicara tentang sesembahan saudara dalam arti dewa-dewa dan lain sebagainya. Hati-hati dengan pekerjaanmu, dengan bisnismu, dengan uang dan lain sebagainya. Karena ada banyak orang Kristen, dia menempatkan bisnis, pekerjaan, uang melebihi daripada Tuhan. Itu yang berbahaya saudara. Mohon maaf ya, itu namanya berhala-berhala masa kini saudara. Orang dari mana Tuhan ingetin saya tentang begini saudara. Hati-hati dengan orang yang kau idolakan. Kata berhala bahasa King James Version itu idol saudara. Jadi yang pecinta-pecinta Korea, shalom anak muda, hati-hati. Suka boyband Korea, it's okay, never mind Ginchana. I'll say this ourselves. It's okay, cenah. Yeah, it's okay, never mind. Opsonin, hasad. Tapi jangan pernah tempatkan Tuhan di bawah dari semuanya itu, saudara. Kadang-kadang ada orang Kristen, anak muda lebih pilih nonton konser daripada ke gereja, saudara. Ada banyak anak muda kalau ke gereja, pandangan sederhana. Kalau lemasnya memang begini, gue biasanya gue pembawanya emang cool begini. Maka tadi malam Tuhan ingetin saya tentang hal ini, saudara. Oh gini, terima kasih saudara yang suka dengan pendeta, terima kasih saudara yang senang dengan khotbah pendeta. Tapi saya mau bilang saudara, jangan pernah tempatkan pendeta di atas Tuhan, saudara. Jangan pernah saudara datang ke tempat ini. Mohon maaf, saya sangat bersyukur kalau ada saudara di jemaat Tuhan senang dengan pelayanan saya, dengan saya dan lain sebagainya. Tapi jangan pernah saudara datang ke gereja untuk cari pendeta Marshall. Karena saya menemukan banyak fenomena hari-hari ini. Ke gereja, firman Tuhan yang nomor 2, foto sama pendeta Marshall nomor 1. Nah, pendeta saya dari gereja lain, Pak Pendeta saya mau datang ke sini, saya lihat di TikTok, saya pengen foto bareng Pak Pendeta. Oh Tuhan, antara senang dan deg-degan saudara.
Saya mau bilang saudara, hati-hati. Jangan pernah tempatkan siapapun di atas Tuhan, saudara. Tetap Tuhan yang pertama dan yang paling utama. Kau akan mencapai rancangan Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jangan pernah berpaling dari Tuhan. Tetap Tuhan yang pertama dan yang paling utama. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga, saudara yang mesti siap-siap. Apa kesalahan dari seorang Raja Salomo? Yang ketiga adalah mengabaikan peringatan. Sama-sama bilang sama saya, mengabaikan peringatan. Sama-sama bilang sama saya, mengabaikan peringatan. Coba kita lihat saudara, ayatnya yang ke-9 sampai 11. Saudara, ayat 9 sampai 11 yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, iya. Sebab itu Tuhan apa? Menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan. Akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Ayat 11, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan apa? Dan akan memberikannya kepada hambamu. Saya mau bilang saudara, nggak ada manusia yang sempurna. Minggu lalu kita bahas tentang Abraham. Nggak ada orang yang sempurna. Jemaat kah, pemusik kah, pengerja gereja kah, even hamba Tuhan, semua bisa lakukan kesalahan. Tapi begini saudara, kita sangat mengucap syukur dia Tuhan yang baik. Jadi seringkali ketika kita salah, nggak langsung Tuhan hukum, tapi Tuhan peringatkan. Kalau saudara pelajari bagian sebelumnya dari ayat ini, saudara, Salomo salah, Tuhan nggak langsung hukum. Dia kirim Nabi Akhia untuk memperingatkan Salomo. Tapi sayangnya Salomo dikasih tahu nggak mau terima, dia ngeyel, saudara. Dikasih tahu bukannya sadar dan mengevaluasi diri, malah dia keraskan hatinya, endingnya hancur. Tuhan tuh seringkali memperingatkan kita, saudara. Kalau kita salah jalan, ibarat tukang parkir gitu ya. Kalau kita nggak dengar tukang parkir kan bisa nabrak ya. Dia udah bilang kiri, kita kanan, kita kiri tuh. Kita kanan. Dia udah bilang stop, kita gas terus. Oh udah, nabrak. Walaupun kadang-kadang ada tukang parkir ya. Terus. Tiba-tiba hilang suara. Udah kejepit, stop. Saya mau bilang saudara, Tuhan karena kasihnya dia tuh kirim peringatan. Nah Tuhan mau kita dengerin. Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa pakai hamba Tuhan, Tuhan bisa pakai pengerja, Tuhan bisa pakai sesama jemaat, Tuhan bisa pakai suamimu, istrimu, temanmu, bahkan mertuamu yang galak itu bisa Tuhan pakai, Bu. Jadi jangan apa-apa, memang mertua saya udah kayak iblis, iblis. Tuhan bisa pakai dia, Bu. Nah tugas kita dengerin. Jangan udah dikasih tahu ngeyel. Ada 3 jenis orang, saudara. Yang pertama ketika dikasih tahu dia terima dan dia perbaiki. Yang kedua nih yang ngeyel, dikasih tahu nggak mau terima. Yang ketiga juga ini yang nggak kalah bahayanya, dia terima tapi dia oper. Tak pernah bahas di sini tahun lalu. Maksudnya gimana Pak Pendeta? Ketika pendeta sampaikan peringatan, dia oh ya amin, yes betul, pendeta bilang betul. Tapi nggak dia merasa, dia oper lagi ke orang lain. Ini cocok nih khotbah buat suami saya. Pendeta lagi bahas, jangan suka cerewet. Oh betul. Cocok nih buat mertua saya, congolnya itu memang. Padahal dia lebih cerewet daripada mertuanya, saudara. Tapi di sini nggak ada. Sini mah ibu-ibu di situ pendiam semua ya. Ketika tua peringatan bilang jangan, ada roro buaya. Oh ya betul. Teman saya tuh, buaya bang. Padahal dia juga biawak. Tapi saya mau bahas yang kedua, saudara. Yang ketika diperingatkan, nolak. Nah ini yang ngeselin, saudara.
Ada banyak orang Kristen dikasih tahu, kamu terima. Kenapa? Hidup gue, terserah gue dong. Kan gue gak makan dari Allah. Dia kan diperingatkan karena sayang. Yang lebih ngeselin adalah diperingatkan, udah nolak, gak mau terima, merasa dihakimi. Play victim. Pernah gak ketemu orang-orang macam begitu? Dikasih tahu, hey bestie, lu tuh salah jalan, jangan gitu. Lu jangan hakimin gue dong. Oh kamu gereja kok jadi penghakim zaman now sih? Bukan lagi jadi hakim, lagi dikasih tahu. Lagian kalaupun dihakimi, bersyukur masih dihakimi sama manusia, bukan Tuhan. Kalau Tuhan udah hakimi, udah di neraka, panas. Saya mau bilang saudara, kalau Tuhan masih kasih peringatan, bersyukur. Karena artinya masih ada kesempatan untuk bertobat. Jadi kalau Tuhan masih kasih peringatan, sadarlah dan bertobatlah. Evaluasi langkahmu yang sudah salah itu, hamartia salah jalan. Evaluasi langkah kembali kepada jalan yang benar. Supaya apa? Dalam jalan yang benar kau bisa mencapai rancangan Tuhan yang ini. Tuhan sudah sediakan. Tepuk tangan sekarang yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jangan abaikan peringatan Tuhan. Bertobatlah, rancangan Tuhan menanti di depan.